Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa qaddaral asya wastafa min ibadihi ar-rusula wal anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Ni'matul Ittihad rahimahullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini, sekalipun tadi hujan yang cukup deras, kita masih bisa menghadiri acara pengajian rutin pada setiap malam Sabtunya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk orang-orang yang akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memang yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan bagi para penuntut ilmu, bagi para pejuang yang mau belajar ilmu, dan kemudian dia mau memperbaiki dengan ilmunya. Memperbaiki apa? Kekeliruan atau sesuatu yang belum tahu, sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Dan itulah yang Allah janjikan, sahalallah, Allah akan memberikan kemudahan masuk ke dalam surga. Sehingga jalan pintas untuk mendapatkan surga secara cepat itu ya memang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita yang senantiasa ikhlas, kita yang senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu, memperbaiki amaliyah kita, insya Allah Allah akan menjamin kemudahan masuk ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya akan berbicara terlebih dahulu tentang kemuhammadiyahan. Kemudian yang kedua biasa akan kami sampaikan tentang beberapa hal. Pada kesempatan kali ini kita akan kaji tentang anak yatim dan juga cara menyantuninya. Kemudian ada kedua, kedudukan ibu tiri dalam Islam. Jadi Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan sebagaimana yang tertera di dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Muhammadiyah itu adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, Muhammadiyah adalah gerakan tajdid yang berdasar bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah al-Maqbulah. Maka Muhammadiyah, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sekalipun sebagai organisasi gerakan, tidak akan berarti apa-apa. Dan Muhammadiyah hanya sebatas papan nama saja.
jika para pemimpinnya itu tidak mau menggerakkan atau mengelola dengan baik persyarikatan tersebut. Apa sih tujuan dari gerakan Muhammadiyah? Tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammadiyah ingin menjunjung tinggi ajaran Islam. Muhammadiyah ingin mewujudkan dengan menjunjung tinggi ajaran Islam, semoga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang adil makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpama tujuan Muhammadiyah itu menjunjung tinggi agama Islam, apakah kita semuanya sudah merasa agama Islam sudah dijunjung tinggi oleh kita semuanya? Apakah orang-orang Muhammadiyah sudah punya kepedulian tentang ajaran agamanya? Ini yang perlu kita pertanyakan. Maka dalam bahasa agama, fal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Maka masing-masing diri mari lakukan muhasabah. Lakukan introspeksi apa yang sudah dilakukan untuk masa yang akan datang. Apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan mungkin duniawiyah. Saya harus berusaha agar besok ekonomi keluarga saya bisa lebih baik. Atau mungkin yang berkaitan dengan ukhrawiyah, dengan masalah akhirat, apa yang sudah kami lakukan pada waktu-waktu kemarin, apakah amal saya sudah baik ataupun belum, maka kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, kebanyakan orang-orang kafir itu memang mereka lebih cenderung terhadap keduniaannya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan umat Islam mengakui akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Maka keyakinan itu yang akan selalu ada pada kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya bahwa di dalam persyarikatan ini, persyarikatan Muhammadiyah itu di sana ada sebuah kata-kata, terutama di dalam ADART, Muhammadiyah akan menghantarkan anggotanya ke pintu gerbang Jannatun Na'im, surga yang memang Allah janjikan kepada kita semuanya. Maka mungkin akan muncul pertanyaan, nah kalau demikian akan diantarkan kepada gerbang Jannatun Na'im, maka kira-kira siapa yang akan masuk duluan? Apakah pimpinan pusatnya, pimpinan wilayah, pimpinan daerah atau cabang, atau mungkin rantingnya dulu yang akan masuk surga? Barangkali kita itu punya pendapat, oh ya pimpinan pusatnya. Belum tentu, karena yang paling berat tanggung jawabnya itu ya memang yang terdepan, pimpinan rantingnya. Maka kalau pimpinan rantingnya itu tidak bergerak, mana mungkin akan ada pimpinan cabang-cabangnya akan bagus. Cabang akan hidup ketika memang semuanya bisa menggerakkan. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada muncul pertanyaan, kapan sebuah kepengurusan persyarikatan itu dikatakan kepengurusan persyarikatan itu hidup?
kira-kira dianggap pimpinan ranting jenang selatan itu pimpinan yang hidup. Ciri-cirinya itu apa? Tanda-tandanya itu apa? Bahwa momennya Mas Adira mengklaim ranting saya ranting yang paling baik, ranting saya itu hidup. Sehingga setidaknya bahwa persyarikatan itu dikatakan hidup, di sana ada terselenggara rapat-rapat pimpinan yang hadir minimal ya 90% dari pimpinan rapat itu. Jadi tidak hanya mengatakan rantingnya hebat, tapi tidak ada rapat, tidak ada pertemuan antar pimpinan dengan yang lainnya. Yang bergerak hanya ketua saja atau mungkin sekretaris. Jadi pengurus intinya saja. Kemudian pada setiap ranting, pada setiap amal usaha ataupun kepengurusan, di sana memang ada pengajian yang mengatasnamakan Muhammadiyah. Pada setiap jenjang, pada setiap tingkatannya. Ranting dikatakan hidup jika di ranting itu ada pengajian. Karena kita organisasi Islam. Cabang dikatakan hidup, cabang itu jika cabang itu sendiri juga punya pengajian. Daerah juga sama. Yang kebetulan insya Allah pada hari Ahad besok ada pengajian akbar ya dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-113. Jadi umurnya memang sudah tua. Sehingga Muhammadiyah itu terkenal dengan amalnya yang luar biasa. Insya Allah besok akan banyak dikerahkan untuk mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Andes, yaitu hari yang merupakan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri bahwa persyarikatan itu hidup apabila di sana ada amal usaha Muhammadiyah yang hidup. Kalau mengatakan rantingnya hidup, tapi sementara dia tidak punya amal usahanya, maka itu hanya omongan saja. Minimalnya punya masjid ataupun mungkin musola atau punya TK ataupun sekolahan. Jadi ada amal usaha, tapi amal usaha itu memang hidup. Jangan sampai di ranting panjenengan punya apa? Ranting saya punya SD. Tapi sudah mati 10 tahun yang lalu, mamanya. Sudah tidak berjalan. Itu namanya ranting yang tidak hidup. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam dan juga gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Gerakan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan senantiasa berdakwah ke mana saja sampai ke Jawa Timur beliau lakukan. Sampai-sampai pada saatnya dulu beliau pernah meluruskan tentang softnya supaya menghadap ke kiblat. Resikonya luar biasa. Ketika Masjid Keraton itu, Masjid Keraton Yogyakarta itu dibuat tanda, kalau di sini itu pakai lakban, di sana ada tandanya agak menceng supaya menghadap ke kiblat. Ternyata tidak semua orang itu senang dengan kiai.
Yang akhir resikonya itu apa? Musolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dirobohkan. Karena dari sana dianggap dari musola itu banyak mungkin dianggap menyesatkan bagi orang-orang tertentu. Sehingga musolanya dirobohkan, beliau dan Nyai Walidah Dahlan akhirnya mau mengungsi. Dia mau pergi dari Yogyakarta. Beliau sudah berangkat ke stasiun, kemudian disusullah oleh kakaknya. Ketika melihat rumahnya kok kosong, diinformasikan bahwa Kiai dan Nyai Dahlan berangkat ke stasiun, mau hijrah pergi dari Yogyakarta. Ketika itu kakaknya itu langsung mengejarnya dan melarangnya pergi dari Yogyakarta, melarang meninggalkan Yogyakarta. Ayo, wahai Kiai, kembali, jangan tinggalkan Yogyakarta. Musola nanti kita bangun kembali. Inilah tantangan yang berat. Ayo kita hadapi bersama-sama. Ini yang dimaksudkan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak baik-baik. Ahmad Dahlan ibaratnya sempat putus asa. Ketika menghadapi seperti itu hanya masalah soft saja. Sudah membetulkan terus kemudian marah dari kesultanan yang berkaitan dengan keagamaan itu namanya Kamaluddin siapa ya? Kamaluddin Tingrat. Bagian keagamaan kesultanan waktu itu. Sehingga marah, tidak tahu dengan marahnya itu tiba-tiba malamnya musolanya dihancurkan. Itu memang resiko sebuah perjuangan. Suronya dirobohkan sehingga sampai-sampai Ahmad Dahlan, Pak Kiai dan Bu Nyai itu akhirnya mengungsi. Kata-kata beliau itu, untuk apa saya di Yogyakarta? Musola saja sudah dihancurkan. Saya akan pergi ke tempat lain. Jadi itulah sebuah perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang intinya bahwa yang namanya perjuangan yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar pastilah akan banyak sekali tantangan dan juga rintangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini banyak sekali menyangkut pertanyaan tentang bagaimana cara mengasuh, cara menyantuni anak yatim. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Ma'un, di sana dikatakan Aru'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Sebuah pertanyaan untuk kita semuanya, sekalipun itu adalah ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tahukah Muhammad orang yang mendurhakai, yukadzibu, yang berdusta terhadap agamanya, yaitu orang yang menghardik pada anak yatim. Jadi ketika kita itu melihat ada anak yatim yang tidak terurus, ada anak yatim sampai mungkin ada yang sampai mati beberapa hari tidak makan, kelaparan, maka
termasuk dalam kategori aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya pendusta agama. Maka kita hati-hati sekali ketika di sekeliling kita ada anak yatim. Ya, ada sebutan yatim, ada piatu. Biasanya sebutan yatim itu kalau ditinggal bapaknya. Sehingga anak itu memang harus diperhatikan tentang pendidikan, kesejahteraan, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang ditinggal ibunya, maka disebut dengan piatu. Itu hanya istilah. Sebenarnya ya anak yatim. Dalam Al-Quran ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim. Kalau ditinggal oleh keduanya, biasanya disebut dengan yatim piatu. Kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapan seseorang itu merawat, mengasuh, dan juga memperhatikan anak yatim itu? Kalau Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Kemudian kalau menurut pendapatmu mereka telah cerdas, artinya pandai memelihara agama, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Jadi dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa mengasuh anak yatim ataupun kita memelihara anak yatim hatta idza balaghun nikah, sampai anak itu mencapai waktu untuk nikah, artinya sudah balik. Ya. Kalau sudah balik dan kita punya anggapan anak itu sudah cerdas, mampu untuk mengelola harta bendanya, maka fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta bendanya. Ini yang dimaksudkan bahwa ketika kita punya anak asuh, kebetulan anak yatim, dan dia memiliki harta pusaka peninggalan orang tuanya, kapan penyerahannya? Ketika dia itu kita menganggapnya sudah pandai untuk mengelola hartanya, maka serahkan. Adapun nanti pada saat sudah diserahkan kok mau dijual ataupun mau diapakan, ya sudah terserah dia. Maka paling-paling sebagai orang tua ataupun yang dititip amanat memantau, menasehati. Tapi itu sudah merupakan hak mutlak dari anak tersebut. Kemudian kapan dikatakan atau mungkin sudah keluar dari kata-kata dia anak yatim, idza balaghun nikah. Kalau sudah waktunya menikah, yo berarti dia nanti tidak disebut lagi anak yatim. Jadi pimpinan ranting jenang utara umpamanya, saya juga yatim piatu malah. Maka tidak. Mungkin yang lain juga sama. Pak Haji Sentot yang sudah tidak punya bapak ibu tidak bisa mengatakan saya juga yatim piatu. Alasannya apa? Tidak punya bapak, tidak punya ibu mamanya. Maka karena itu sudah dewasa, sudah tidak lagi dikatakan sebagai anak yatim. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, banyak sekali hadis yang menganjurkan kita untuk memelihara dan menyantuni anak yatim.
Yang diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa syara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an." Artinya, aku dan pemelihara anak yatim di surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya dengan merenggakkan di antara kedua sedikit. Jadi Nabi itu menunjukkan seperti ini. Sedangkan yang lain itu direnggangkan. Jadi betapa dekatnya Nabi dengan pemelihara atau istilahnya orang yang dapat memelihara dan menyantuni anak yatim. Sebuah anjuran dari hadis Nabi yang memberikan penghargaan yang luar biasa. Tempat orang yang bisa menyantuni anak yatim nanti akan bersama Nabi. Jadi orang lain-lain, Nabi itu mengatakan orang yang memelihara, orang yang menyantuni anak yatim, maka akan bersamaku seperti ini, ya, dengan menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan bahwa pemelihara anak yatim kepunyaannya, maksudnya di sini kafilul yatim lahu auli khairi. Pemelihara anak yatim kepunyaannya maksudnya adalah yang masih saudara. Auli khairihi atau yang bukan kepunyaannya. Maksudnya yang bukan saudaranya. Biasanya di antara kita itu ada yang mupuk anak yatim, mengangkat anak yatim, itu diambil dari dzawil qurba, saudaranya dulu. Setelah dari saudaranya, mungkin, oh itu ada anak kakak saya. Dah, saya ambil sebagai anak angkat saya. Boleh, hanya saja dalam hal nanti pembagian waris itu tidak sama dengan anak kandung kita. Atau liwairihi, atau yang lainnya, maksudnya dia itu bukan dari keluarganya, dari keluarga orang lain. Kemudian dia asuhnya. Ana wa huwa kahataini fil jannah wa syara malikun bisababati wal wusta. Maka Nabi pada waktu itu mengisyaratkan dua jari telunjuk dan juga jari tengahnya. Lalu Malik mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi secara rinci Nabi Muhammad SAW itu memang tidak memberikan contoh bagaimana sih cara menyantuninya. Apakah kita itu menyantuninya dengan anak itu diasuh di rumah kita, atau kita itu menyantuni dengan cara dia tetap di rumahnya, kemudian kita memberikan perhatian, memperhatikan makanannya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Maka itu tidak ditunjukkan langsung tentang kaifiyahnya, tata caranya. Oleh karenanya, kalau Nabi pernah menyampaikan bagaimana untuk memberikan perhatian kepada anak yatim itu dengan cara mengelus, ya, membelai rambut anak yatim. Memang ada hadisnya. Hadis bagaimana pahala orang yang bisa membelai atau perhatian terhadap anak yatim. Jadi sebagaimana sabda Nabi, an Abi Hurairah anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
qaswata qalbihi faqala imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Jadi pada suatu saat ada seorang laki-laki yang mengadukan kekerasan hatinya kepada Rasulullah. Datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya hati kok keras sekali. Bagaimana agar hati ini tidak keras?" Bahasanya qaswata qalbihi, keras hatinya. Maka Nabi mengatakan, imsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Maksudnya, ya, kepala anak yatim kalau itu laki-laki masih kecil boleh silakan, atau perempuan belum balik masih TK, SD barangkali masih diperbolehkan. Tapi kalau anak yatim sudah SMP ataupun SMA, nah itu yang tidak boleh. Apalagi kalau perempuan. Mungkin kalau laki-laki boleh, Mas Dinan. Jadi kalau umumnya laki-laki boleh. Tapi kalau melihat perempuan, mungkin SD sudah kelas 6, bocah kuayu banget, anak yatim gitu kan ya. Sini. Nah, tindus ya. Maka itu kalau bukan mahramnya, bukan saudara kita, maka ya tidak boleh yang demikian. Maksudnya ketika kita masaharok sal yatim, mengusap kepalanya anak yatim, itu untuk mengambil sebuah hikmah bahwa ini anak sudah tidak punya bapak. Suatu saat ataupun saya pun sudah demikian. Betapa nelangsa rasa hati kita sudah ditinggalkan oleh ayah bundanya. Apalagi anak sekecil ini yang belum bisa usaha apapun. Maka itu yang kata Nabi, imsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Kemudian wat'im al-miskin, dan berilah makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau menurut hadis ini, mengusap kepala anak yatim dan memberi makan orang miskin itu memang mempunyai pengaruh yang sangat baik pada diri seorang. Ini dapat melembutkan hati yang keras. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang tadi berkaitan dengan masalah anak yatim dan cara menyantuninya. Jadi menyantuni anak yatim itu ya tidak hanya pada bulan Muharram. Biasanya kalau bulan Muharram ini kayak bulannya untuk menyantuni anak yatim. Menyantuni yang selalu dan sepanjang masa. Ketika ada anak yatim, kewajibannya adalah untuk menyantuninya. Kemudian yang kedua, ada yang bertanya lagi, bagaimana kedudukan ibu tiri dalam Islam? Jadi mungkin kita tahu bahasa ibu tiri, kita mengenalnya ibu tiri ataupun ibu kandung. Dalam pikiran kita biasanya ketika ada kata-kata ibu tiri, yang terbesit dalam pikiran kita ya orang yang serakah, orang yang kejam, orang yang macam-macam. Karena apa? Pikiran kita itu memang sudah terkontaminasi dengan sinetron yang ada di televisi. Maka di televisi itu tidak ada yang menampilkan ibu tiri yang berperangai baik, akhlakul karimah. Adanya ya sinetron ibu tiri yang jahat. Ibu tiri yang ingin menguasai hartanya. Ibu yang selalu
menyakiti anak-anaknya. Kalau anaknya sendiri disayang, anak bawaan dari suaminya, ketika ada suaminya sayang, ketika tidak ada suaminya ditendang. Jadi pikiran kita itu memang sepertinya ke sana. Padahal banyak sekali yang namanya ibu sambung yang baik, tetapi tidak ada sinetron yang menampilkan ibu tiri dengan akhlakul karimah, gitu kan ya. Ya orang menarik sinetron kok, tapi harus ibu tiri yang kejam, ibu kota tak sekejam ibu tiri umpamanya. Itu kan sudah terdapat sebuah apa itu dalam pemikiran kita wis terpatri, oh iya, jadi kepengen nonton. Maka dalam Islam itu dikatakan ya kita tidak boleh berburuk sangka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak sangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Al-Hujurat ayat 12. Atau hadis Nabi, iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Yang artinya hindarilah olehmu berprasangka yang tidak baik. Sesungguhnya prasangka itu sedusta-dustanya berita. Jadi ketika ada seseorang umpamanya mau menikah lagi karena ditinggal suami atau ditinggal istrinya, langsung dijas oleh teman-temannya, kamu masih punya anak kecil-kecil, nanti bagaimana anak-anakmu kalau engkau itu menikah lagi. Jadi pikiran yang terpatri pada pikiran kita, ya ibu sambung itu adalah ibu yang jahat. Padahal tidak demikian ya. Oleh karenanya, ajaran Islam menyampaikan kepada kita agar kita itu tidak selalu curiga, agar kita itu tidak senantiasa punya dzon, punya prasangka yang tidak baik. Tetap berhusnudzon dengan orang yang ada, mungkin dengan ibu sambung untuk anak-anak kita, ataupun kepada orang lain jika kita mempunyai tetangga, istrinya ibu sambung terus malah dikuliti, ya, dicari-cari kesalahannya. Ketika punya kesalahan sedikit saja, maka terus dicari-cari tentang keburukannya. Sebenarnya dalam ajaran Islam diatur juga tentang hak-hak itu, hak istri, yang diantaranya bahwa istri itu berhak mendapatkan nafkah yang wajar dari suaminya, sesuai dengan kesanggupan suami yang diambilkan dari harta suaminya. Sama antara ibu sambung dengan tidak. Ketika seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya, anak itu tidak diperbolehkan, tidak disarankan. Anak itu protes, ya, bapak awe duit baik karo ibune, bapak awe duit karo mamane, ya karuan kesenengan umpamanya. Itu anak kita itu memang sudah mungkin terkontaminasi dengan sinetron yang ada. Kemudian istri, sekalipun itu istri sambung, ya bagi seorang suami ya istri betulan. Menjadi ibu sambung, dia juga punya hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dari suaminya. Jadi tidak boleh menyakiti sebagaimana yang terdapat di dalam surat At-Tolak ayat 6. Dengan kemampuan dia
ataupun hadis Nabi dikana disebutkan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi kewajiban atasmu wahai para suami memberi nafkah dan pakaian untuk istri-istrimu menurut kemampuan. Jadi tetap seorang suami punya tanggung jawab terhadap istri-istrinya, ya kalau lebih dari satu. Kemudian seorang istri juga berhak untuk memperoleh warisan dari suaminya jika suaminya meninggal dunia. Anak tidak diperbolehkan umpamanya protes, dan peninggalan yang diwariskan itu adalah peninggalan yang memang miliknya suami. Maka firman Allah, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Dan bagian istri itu ar-rubu' seperempat mimma taraktum dari harta yang kamu tinggalkan illam yakun lakum waladun jika tidak mempunyai anak. Jadi seorang suami istri, suaminya meninggal dunia, maka istri berhak untuk menerima warisannya, warisan harta suaminya. Yang biasa protes itu kan anak-anaknya. Anaknya protes, jangan, itu kan harta bapak saya. Maka tetap walahunna rubu' mimma taraktum illam yakun lakum walad. Bagiannya seperempat seorang suami meninggalkan harta umpamanya 100 juta. Maka bagi istrinya, sekalipun itu istri yang kedua, ketiga, keempat, ya, dia tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya. Terus fa in kana lakum waladu falahunna thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Jika mempunyai anak umpamanya A dengan B, kemudian punya keturunan, A suaminya itu meninggal dunia, maka istrinya itu punya hak menerima bagian. Berapa bagiannya? Falahunna thumun, baginya 1/8-nya. Jadi kalau 100 juta 1/8-nya berarti 12,5 ya. Itu haknya. Tidak bisa umpamanya anak dari istri dulu protes, jangan. Wong ini orang gak apa-apa umpamanya. Nah, ini punya anak, ya anaknya saja yang diberi. Ibunya tidak. Tidak. Aturan agama memang seperti itu. Jadi falahunna thumun bima taraktum. Bagian untuk para istri itu 1/3 dari harta yang kamu tinggalkan mimba di wasiyatin tusuna biha audain. Ya, artinya sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Jadi yang diprioritaskan lebih dan untuk itu memang wasiatnya. Wasiatnya punya wasiat tunaikan dulu oleh ahli warisnya. Atau punya hutang maka dibayari dulu hutangnya. Dari mana? Dari harta peninggalan suaminya. Loh, ya aku garis titik toh. Sekalipun tinggal sedikit, maka itulah bagiannya. Karena kalau umpamanya belum dibagikan atau
ada wasiat belum ditunaikan, ada hutang kemudian belum dibayarkan, warisan itu dibagikan langsung, maka biasanya di situ terjadi apa istilahnya perselisihan. Ketika kayak bapak min duweni utang, karena itu harta sudah diberikan kepada anaknya, biasanya akeh-akeh ngono, yang ngono dibayar. Aku tahu rak, terlebih jika anak-anaknya mungkin punya persoalan atau kebutuhan uang yang cukup banyak. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal suami istri punya hak yang sama. Terus kemudian harta yang dibagikan itu ya harta suaminya, bukan harta dari istri terdahulu atau mungkin yang lainnya, maka tidak diperbolehkan. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilakan kepada Bapak Ibu tadi yang berkaitan dengan